selamat datang kembali balik lagi di Jawa Vlog. Yes. Bareng gue sama Bang Zani. Yoi. Ada di Facebook. Jawa Vlog kali ini kita udah mencapai episode yang ke-20 Bang. 20 ya. Nanti akan ditayangin di episode 20. Spesial banget nih. Spesial juga karena cukup apa ya, kita pribadi juga wah bisa ke-20 nih, lebih banyak juga. Dan biasanya juga kita Jawa Vlog adanya di luar, meliput acara, meliput sesuatu gitu kan, keseharian pada saat acara itu. Tapi kali ini kita ada di rumah sendiri. Betul, di home base. Di home base Jawa di Pondok Pinang. Ya, kita sekarang mau bahas apa nih Bang? Kita mau bahas nih evaluasi ya. Evaluasi Persija selama TSC 2016. Gitu. Ada hal apa aja sih yang menarik nih di pencapaian Persija selama di 2016 ini? Nah, kalau ngomong menarik kayaknya banyak sih. Banyak ya? Apa kejadian-kejadian penting gitu, penting di Persija tahun 2016 ini gitu ya. Kayak banyak lah dari kita berhasil jadi dari 34 pertandingan. 34 pertandingan. Kita tuh tim paling banyak melakukan penyelamatan. Benar, setuju. Oke, kalau sesuai data statistik di sini, Persija itu jadi tim paling banyak melakukan penyelamatan dengan 154 kali. Betul. Walaupun posisi kita memang ada di papan tengah, tapi untuk masalah penyelamatan kita paling banyak. Itu kan berarti menunjukkan bahwa sebenarnya ya kita juga tampil cukup baik sih. Betul. Dan enggak ya lumayan lah ya. Lumayan lah, gimana yang ngomong ya? Terus kita punya total tembakan juga nih yang nggak sedikit nih ya. Sedikit. Kita punya total tembakan 293 kali. Terus tembakan yang mengarah ke gawang itu ada 130 kali. Dan akurasi operannya 78%. Itu dari secara tembakan ya. Nah, kalau bicara secara tembakan, tentu kita butuh maksudnya ini pertahanan yang cukup mumpuni kali ya. Dan di sini juga ada data statistiknya. Kalau di sini disebutkan 504 kali tackle sukses. Gitu. Jadi di luar selain penyelamatan tadi, tackle defense itu memang penting ya Bang. Betul. Di gawang. Terus kita punya 142 kali sepak pojok atau tendangan penjuru. Dan kita juga lumayan banyak melakukan pelanggaran nih di nih. Di sini ada 479 di mana 71-nya itu berbuah kartu kuning dan 2 kartu merah. Ingat nggak di 2 kartu merahnya siapa aja di yang itu? Nah, buat kuis juga nih buat temen-temen nih. Kuis. Improve gua keren. Tinggalin kok di bawah komen siapa aja 2 pemain yang 2 kartu merah itu buat siapa? Ayo coba kalau masih ingat. Nah, posting di kolom komen ya. Siap. Kita sebenarnya tahu, kita malah aja. Tahu. Terus 71 kartu kuning lalu jangan kebanyakan. 71 kartu kuning. 2 kartu merah aja cukup ya. Kartu merah cukup. Oke. Terus kalau bicara statistik kita juga nggak akan lengkap kalau kita nggak bicara tentang statistik pemain sendiri nih. Betul? Ada apa tuh Bang? Gitu, di statistik pemain kita punya pemain yang paling banyak main nih di. Paling banyak main siapa tuh Bang? Ada ternyata bukan. Dan bukan juga. Kalau misalnya, ya itu mungkin banyak termasuk gue menyangka Andritani yang paling banyak. Iya, ternyata bukan. Bukan. Ada di back kiri kita. Ada Andi Krendika Rama. Berapa kali Bang? 31 kali main. Wah, berarti dia cuma 3 kali absen ya. Wow. Capek-capek udah tuh orang. Tipes tuh kalau stripping sinetron. Betul. Dan kalau bicara yang paling banyak kita juga punya paling sedikit pastinya. Ada nama Siswanto yang memang baru direkrut di pertengahan musim. Itu satu kali main dan Idam 2 kali main. Gitu. Dan menariknya kiper kita juga malah lumayan produktif nih. Rizky, sebentar kita lihat contekan dulu. Rizky Darmawan itu ada di mana sih? Sebentar ya. 4 kali main ya. 2 kali. Muhammad Rizky Darmawan 2 kali, Reki Rahayu 4 kali. Nah, itu walaupun ada di pelapis kedua ketiga, tapi mereka bisa main dengan durasinya yang cukup lah ya. Karena Andritani dipanggil timnas. Gitu. Tapi ya memang itu efek positifnya sih Bang. Betul. Dipanggil timnas, ada kesempatan buat kita berkelahi. Betul. Hasilnya juga nggak. Ya lumayan lah. Bagus. Darmawan cukup beberapa kali kita punya kan. Gue sempat lihat ada meme yang menggambarkan lo mau pakai kiper siapa aja bisa di Persija gitu. Karena merata gitu. Karena ya karena gue bilang Darmawan sempat beberapa kali clean sheet dan beberapa kali melakukan save yang penting banget. Daryono pun juga, Daryono dan Reki Rahayu juga. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang banyaknya permainan, tentu kita juga bicara banyaknya gol nih. Ini juga sebenarnya cukup menarik karena di
putaran pertama ya. Putaran pertama justru jadi top skor buat Persija justru ada di pemain belakang. Ada Gunawan, Dwi Cahyo. Nah, itu juga yang membuat dia dipanggil timnas. Mungkin salah satunya gitu ya. Selain karena performa dia yang baik di belakang, tapi dia punya track record yang baik buat mencetak gol. Namun di putaran kedua ada sedikit perubahan ya ternyata dia. Kita punya Paco Kemot nih. Paco Kemot nih yang 6 gol. Gua ngomongnya Kenmonye ya. Paco Kenmonye yang menghasilkan 6 gol dari 14 kali permainan. Padahal dia baru datang di putaran kedua ya. Betul. Terus juga Paco juga ada Greg yang sama juga datangnya nggak lama setelah Paco ya. Benar. Dia bisa nggolin 4 ya. Iya. 4 gol. Sama kayak Gunawan. Betul, dilanjutkan oleh Ramdhani dengan 2 gol. Langsung hak 2 gol ya. Nah, terus kalau udah bicara tentang penyelamatan, tadi kita belum sempat bicara. Udah ya, penyelamatan dia tadi. Oke. Banyak. Nah, terus kita bicara tentang penonton nih, Di. Iya, nah, ini menarik banget ini. Kalau ngomong Persija nggak lengkap tanpa ada di stadion ya, Bang? Yes. Tadi sempat lihat data terakhir kalau pun kita jarang main di GBK Jakarta karena GBK lagi renovasi, tapi kita masih berada di urutan kedua dengan total penonton terbanyak yang datang di pertandingan Persija, baik home atau away. 190.000 sekian lah tadi. Kalau di breakdown lagi Bang, kandang kita ada di peringkat berapa? Kalau kandang kita masih ada di posisi 2 juga. Tapi kita punya 2 rekor nih. Apa tuh? Home terbanyak, away terbanyak. Home terbanyak ketika lawan Semen Padang ya? Ya, betul. Di GBK ya? Waktu itu kita menang 1-0. Ya. Sofian penalti. Betul, itu lagi giro-gironya, lagi kangen-kangennya ya. Iya. Lagi kangen-kangennya ketika kompetisi lagi break ya kemarin ya, sempet ya. Terus di away kita lawan PSTNI. Itu gila, kita bisa dibilang merawanin itu stadion deh. Iya. Kita bikin kayak stadion kita sih. Bener. Padahal statusnya away ya. Itu juga karena emang jarak juga, Jakarta Bogor deket, 2 jam 3 jam nyampe. Terus udah gitu kalau kita breakdown secara keseluruhan lagi 190.000, kita main di GBK cuma 4 kali. Kita main cuma 4 kali aja kita udah bisa 190.000. Gimana kita main di GBK terus? Iya. Itu membuktikan salah satu faktor kalau Jakmania emang semakin hari kualitasnya semakin banyak secara kuantiti ya. Gitu. Dimanapun mainnya kan tetap ramai Bang. Benar. Nah, terus ya hasil evaluasi yang udah kita lakukan ini dari data-data yang ada, semoga bisa jadi pemacu buat kedepannya. Kedepannya di musim-musim depan untuk evaluasi di lini per lininya, ada perbaikan ada perbaikan lah di kalau menurut lo sendiri gimana nih kalau bicara tentang kita nggak bicara pemain yang dicoret atau pemain yang datang, tapi kita bicara lini ke lini gitu. Lini per lini. Kalau menurut gua sih di musim TSC 2016 ini, mungkin ke depan ada ya. Musim TSC 2016 ini ya salah satu yang paling disorot, dan gua rasa teman-teman Digit juga setuju, ada di posisi penyerang tuh Bang. Kita agak telat panas gitu. Kita cuma bikin 25 gol. Iya, dengan masuknya Paco dan Greg di paruh musim itu 6 tambah 4 10 ya. Iya. Setengahnya Bang. Setengahnya di depan itu. Bahkan sebelum gua tanpa mengesampingkan peran-peran penyerang lain betul. sebelum Paco dan Greg masuk, itu top score kita ada di back. Itu kan ya unik sih sebenarnya. Mungkin yang paling disorot untuk evaluasi posisi penyerang. Betul. Dan selain penyerang mungkin kita butuh kayak semacam pelapis kali. Iya, pelapis yang emang mungkin secara kualitas nggak begitu jauh. Jadi ketika pemain inti absen, pemain yang lain melengkapi masuk dengan main sama baiknya. Gitu. Walaupun kemarin kita juga lihat pemain-pemain muda kita juga bagus mainnya. Kita punya ada Idam Siswanto yang walaupun belum terlihat tapi oke lah ya. Ada Umay juga. Umay, salah satu rookie player ya. Ini juga bukan hal pertama yang dilakukan oleh Persija Jakarta di musim-musim kompetisi domestik. Benar. Karena setiap musim ada di pemain baru yang menetas lah di Persija. Benar, kayak kita pernah punya Hasim Kipu. Ya, kita pernah punya Ramdhani yang selalu kita masih di Persija. Kayaknya emang banyak banget. Setiap musim ada. Persija melahirkan pemain-pemain baru di setiap kompetisi domestik. Tahun ini ada Umay, ada
Rizky Darmawan gitu dibilang kan. Syahroni. Yoi. Terus kita punya Adam Alis musim kemarin. Ada Alis musim lalu. Gitu. Sekarang Bang Buana ke tempat lain. Rata-rata mungkin ketika udah besar di Persija, ada yang emang dalam tanda kutip bertahan dan terus main di Persija, atau ada yang coba untuk cari tantangan baru. Nah, tadi lu juga sempat mau bahas kalau misalnya Persija juga pintu masuk timnas. Ya, bisa dibilang sih kayak gitu Bang, karena Benar. ketika seorang pemain muda itu main di Persija kan otomatis Dilirik. dia lirik spotlight apa ya, exposure tuh Yoi, ngarah ke spotlight, Persija ya. gitu kan. Karena Tim ibu kota. ya, tim ibu kota. Dan ketika permainannya bagus udah otomatis. Otomatis kayak di masa lalu beberapa musim ke belakang kita punya Hasim Tipu, kita punya Ramdhani yang selalu yang sekarang di Persija juga gitu. Reza Agama, Reza Agama juga termasuk adiksi yang akhirnya adiksi yang memutuskan untuk lanjutkan kuliah ya. melanjutkan kuliah dulu, jadi dia mending dulu karirnya di sepak bola tapi pendidikan dulu Iya. gitu. Kayak gitu sih. Nah, udah gitu apalagi ya berarti tapi selain lini depan kita perlu perhatiin juga di belakang nih di karena mungkin kita juga udah mulai melihat bagaimana usia seorang Ismet Sofyan Oke. dan di beberapa pertandingan akhir Ismet Sofyan cedera dan sakit gitu. Di kanan kita harus memikirkan itu, di kiri juga walaupun Andik main terus tapi paling tidak kita juga harus mulai memikirkan siapa nih yang itu sama di tengah, karena di tengah bisa dibilang itu poros transisi ya dari bertahan ke menyerang gitu. bisa dibilang gua nggak mau ngomong tua sih, tapi apa ya bahasanya, berpengalaman. Berpengalaman. Oke, ya pengalaman. Iya. Tapi pengalaman kan datang dari umur, Bang. Iya, berumur gitu. Terus ya mungkin kita harus jadi lebih ngelihat yang lebih usianya lebih di bawahnya lah ya. Gitu. Tapi kalau masalah pengalaman mungkin itu ada urusannya sama pengaruh. Fisik. Iya, fisik. Dan juga wibawa di lini tengah kayak dipandang sebagai pemimpin. Betul. Mungkin Hong Sun Hak tahun ini tampil cukup baik, tapi menurut gua pribadi ada kendala di bahasa ya nggak sih? Iya. Dia berusaha banget mati-matian buat gimana caranya ngerti bahasa Indonesia. Tapi emang ulet sih kalau orang-orang luar yang main di Indonesia, terutama orang Korea, dia gimana caranya gue harus bisa ngerti nih bahasa Indonesia gitu. Dan attitude-nya luar biasa. Jempolan ya. Apalagi gue bingung deh. Lengkap udah. Kita udah bahas. Ada yang belum? Apa momen-momen kalau menurut lu pertandingan paling berkesan musim TSC 2016 ini apa? Pertandingan paling berkesan TSC musim ini menurut gue selain berkesan juga menarik. Pertandingan pertama di Persipura di Mandala. Kenapa, Bang? Kita main di dua waktu yang berbeda. Oh, kenapa tuh? Nah, kita main jam 9 WIB. Iya. Di sana udah jam 11 WIB. Kita kelar 11. Betul. Iya WIB ya, benar kan? WIB waktu Indonesia Timur. Terus kita selesai jam 11 WIB. Jam 11. Di sana udah jam 1. Jadi kita main, gue lupa tanggal berapa tapi sehari. Jadi kita main di 2 hari. Iya. Gitu. Bisa dibilang main di hari misalnya Senin ketemu Selasa gitu. Itu menarik banget gitu. Itu nggak di akhir tahun ya, kita bisa main 2 tahun. Benar. Pembukaannya 31 Desember gitu ya. Satu ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Iya, Desember 31 Desember. Iya, itu nggak. Karena 2 tahun. Ya, dan itu juga menariknya lagi ketika kita dibuka di awal seri, di akhir juga seri. Iya, di akhir juga seri. Kalau menurut lu sendiri apa di pertandingan paling menarik atau berkesan atau apapun? Menurut gue sih waktu kita harus ke Padang. Main Padang di GBK. Kenapa? 1-0. Ismet Sofyan golin lewat penalti, kan menurut gue itu momennya ketika musim baru, sosok Ismet sebagai kapten kan. Betul. Kayak bawa semangat baru lah. Oke. Dan itu juga salah satu pertandingan yang paling rame sih menurut gue. Dan itu ulang tahun Jakarta yang ada Korea 1997 itu kan ya? Bukan, nggak ada peringatan ulang tahun, tapi Korea aja. Oh, Korea aja 1997. Oh ya, ngomongin soal Korea kita juga perlu bahas juga itu di kayaknya. Kenapa? Kita udah berapa kali bikin Korea walaupun kita cuma main 4 kali kandang. Kita main cuma 4 kali kandang. 4-4-nya berarti kita bikin tuh kalau nggak salah. 1997 kita bikin. Kita dapat 89. Jakarta 498.
489 dong. 489 ya. Ya kalau 9-nya dihilangin. Lu dibikin aja ganti 48 mulu lu. Jakarta 489 Ya, biar gampang. 1928 Persija. Berarti 4 kali home di GBK kita bikin terus gitu. Gimana kalau kita home terus di Jakarta tuh isinya Korea mulu kali ya. Gimana nanti GBK kursinya 1-1 ya? Waduh, makin seru sih sebenarnya. Tinggal taruh-taruh doang, tinggal kita koordinasi dengan teman-teman acara. Acara lebih mudah sih untuk tugasnya lebih ringan gitu ya. Gitu. Dan menarik nih, terakhir nih Dini. Kita di musim ini praktis kita punya 3 pelatih. Oh iya pelatih. Iya, jangan dilupakan sosok ada di belakang layarnya pemain-pemain Persija yang ini gitu. Kita Polo Camargo kita sempat dilatih sama Polo Camargo dan Jan Saragi. Yoi. Jan Saragi ke Mama Al Haddad. Zen Al Haddad gitu ya. Itu kalau nggak salah Jan Saragi 2 atau 3 pertandingan ya. Itu jadi kita punya satu musim 3 pelatih. Dan kalau ngomong Polo Camargo, gue sebenarnya punya pengalaman unik sih. Nah, gimana? Polo Camargo, jadi detik-detik beliau waktu itu mengundurkan dari Persija Jakarta gitu. Gue pagi, kan itu Camargo ngundur diri siang sekitar jam 11. Dan itu momennya gue lagi nulis artikel untuk Camargo tentang Persija. Udah jadi artikel 2-3 paragraf, dapet info lah di grup WhatsApp Camargo ngundurin diri. Aduh, kelar tulisan gue gak laku. Tulisannya langsung revisi. Langsung gak naik tulisan gue bilang, aduh itu orang ntar aja kayak ngundurin diri pas tulisan gue udah naik dulu gitu ya. Dulu baru ngundurin diri, gak apa-apa deh. Iya. 3 paragraf, yaudah. Tapi jadi pelajaran juga ya, karena pelatih asing, pelatih lokal punya kelebihan yang masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gue sependapat ketika ada beberapa orang atau mungkin secara umum bilang kalau misalnya pelatih asing itu lebih disiplin. Itu banget sih menurut gue ya. Jadi ketika lo latihan ketika latihan jam 4 lo nggak boleh lebih dari jam 4 gitu. Kalau bukan berarti lokal nggak begitu, tapi setidaknya lebih daripada lokal untuk bicara disiplinan kayaknya pelatih asing. Dan untuk pelatih lokal, Zen Al Haddad juga bukan yang nggak bagus. Jadi secara mental ngebalikin situasi ketika gimana Persija lagi drop-dropnya, dia langsung pelan-pelan naik. Ada metode latihan yang menyenangkan, lebih sering diterapkan waktu latihan. Nah kalau Jan Saragi pelatih muda, sayangnya dia untuk secara lisensi belum. Ya, pesan lisensi. Tapi juga visinya untuk tim bagus karena sempat di awal-awal ke pelatihannya dia, kita main lebih taktis gitu. Bola dari kaki per kaki itu jadi lebih lancar, lebih jalan. Ya, dan dia saat ini mengejar lisensi buat jadi A itu ya. Berapa kali bolak-balik ke Inggris, berapa kali ke luar negeri untuk menyelesaikan itu. Pesan lisensi sih. Nah, kelar kali ya? Kelar ya udah. Kelar ya? Udah bingung lagi mau ngomong apa lagi. Dan itu sedikit analisa, bukan analisa sih, maksudnya kita ngebacain statistik yang ada di Persija selama 1 musim gitu. Dan menurut temen-temen apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diperbaiki di musim depan? Tinggalin komen di bawah nih di kolom komennya. Nanti kita bacain di yang satunya lagi. Betul, kita punya segmen yang lain, nanti kita akan bacain di video-video yang selanjutnya seperti itu. Bisa Bang bacain, bisa Bang Jadi. Dan yang lain-lain gitu. Oke deh kalau gitu, mudah-mudahan Persija di musim depan ada kebaikan, ada kemajuan, ada perbaikan. Mudah-mudahan kita bisa tampil lebih baik dari musim ini. Yes. Kita bisa balik lagi bersaing di papan atas. Yoi. Oke deh kalau gitu, akhir kata gue Zani. Gue Abdi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah. Jack. Besok banget tuh bilang. Berapa lu? Berapa? Dah. Oke. Jadi gitu. Ya itu tinggal lukat.